Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, yaitu kita akan bahas tentang soal cerita. Dan soal cerita itu, cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita akan membahas soal cerita itu, marilah kita ingat kembali konsep persamaan garis lurus yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ada Y sama dengan MX ditambah C. Y ditambah C ini adalah persamaan umum dari persamaan garis lurus atau bentuk umum dari persamaan garis lurus. Atau kita juga pernah mempelajari tentang ini. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menyusun persamaan garis lurus jika melalui dua buah titik kita menggunakan ini. Nah, nanti dari soal-soal cerita itu akan kita gunakan dua konsep ini nanti. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan menerapkan konsep persamaan garis lurus. Contohnya nih, kalian perhatikan contoh berikut. Sebidang tanah dengan harga perolehan 20 juta rupiah, ini adalah harga tanahnya, diperkirakan akan mengalami tingkat kenaikan konstan itu adalah tetap, yaitu 100.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan A, persamaan garis harga tanah tersebut, kemudian harga tanah setelah 5 tahun. Jadi kita akan mencari persamaan garisnya dari harga tanah tersebut, dan kita akan juga mencari harga tanah berapa setelah 5 tahun. Maka langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan X ini ya, huruf X ini adalah kurun waktu dalam tahun. Kemudian yang Y ini adalah harga dalam rupiah. Jadi kita ingat kembali, X adalah kurun waktu, Y adalah harga dalam rupiah. Nah, kemudian diketahui di sini Y kurun waktunya, maksud saya adalah harga, Y adalah 20 juta, jika X-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi Y sama dengan 20 juta ini nanti, 20 juta ini bisa saja nanti menjadi C atau konstanta, jika X-nya sama dengan 0. Kemudian ada kenaikan konstan 100.000. Nah, 100.000 ini adalah M. Kita anggap M di sini adalah merupakan gradiennya. Kemudian ditanya adalah persamaan garis, dan yang B adalah harga tanah setelah 5 tahun. Langsung aja kita jawab di sini. Kita punya konsep tadi, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ingat di sini M-nya adalah 100.000, kemudian X-nya adalah tetap ya. C-nya kita tuliskan 20 juta ini. Karena apa? 20 juta ini jika X-nya sama dengan 0, ini bisa menjadi C atau konstantanya. Maka bisa kita tuliskan M-nya masukkan 100.000, maka di sini 100.000 X ya. M-nya 100.000 X ditambah C. C-nya saya jelaskan tadi itu adalah 20 juta. Jika X-nya sama dengan 0, maka 20 juta ini bisa saja menjadi C-nya, yaitu konstantanya 20 juta. Jadi kita dapat persamaan garisnya dari harga tanah tersebut adalah Y sama dengan 100.000 X ditambah 20 juta. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, kemudian yang B, harga tanahnya, ini mudah. Harga tanah selama 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti X-nya adalah 5. Ingat, X tadi adalah kurun waktu, maka setelah 5 tahun X-nya sama dengan 5. Ingat, kita sudah punya persamaan garis ini dari soal yang tadi itu. Maka kita tuliskan persamaan itu. Y sama dengan 100.000 X ditambah 20 juta. Maka X-nya ini sama dengan 5. Ini masukkan ke sini. X diganti 5. Sehingga penulisannya seperti ini. 100.000 X diganti 5, maka dikali 5 ditambah 20 juta. 100.000 dikali 5 adalah 500.000 ditambah 20 juta, sehingga 500.000 ditambah 20 juta adalah 20 juta 500. Inilah harga tanah setelah 5 tahun. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 30 km per jam. Jadi truk itu mempunyai kecepatan
tetap yaitu 30 km yang dapat dicapai per 1 jamnya. Nah, setelah 4 jam ternyata truk tersebut menempuh 120 km. Kemudian berapa jarak tempuh truk tersebut jika setelah 9 jam? Maka sama, ini kita misalkan dulu. X itu adalah jarak tempuh, ini jarak yang ditempuh truk itu. Kemudian yang Y adalah waktu, jamnya itu. Kemudian diketahui di sini adalah, kita misalkan titik koordinatnya adalah 30,1, ini misal titik A. 30,1 ini dari mana? 30,1 ini merupakan kecepatan truk. Ini 30 km per jam. 30, tulis ini 30,1, 1 dari mana? Ini jam. Maka artinya ini kan 30 km per 1 jamnya. Maka 30,1. Kemudian ada titik koordinat yang B, yaitu 120,4 nih. Truk itu ternyata 120 setelah 4 jam jaraknya. Maka 120,4 di sini saya tuliskan koordinatnya. Kemudian merupakan jarak dan waktu tempuh yang diketahui 120 km dan 4 jam nih, 120,4 seperti itu ya. Nah, kemudian tentukan koordinat C yaitu x,9, di mana x ini adalah jarak tempuhnya yang belum diketahui. Jadi ini x ini jarak tempuhnya dan 9 ini adalah jarak tempuh setelah 9 jam tadi ini pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh setelah 9 jam yaitu x-nya tadi ini. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini persamaan garis. Jadi langkah pertama, jika ada soal seperti ini, kita cari dulu persamaan garis yang melalui dua titik A dan titik B yang kita misalkan tadi. Titik A 30,1 berarti ini kita tuliskan, atau ini berarti X1-nya adalah 30, Y1-nya adalah 1. Nah, kemudian titik B 120,4, ini berarti X2-nya adalah 120, Y2-nya adalah 4. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi bisa kita tuliskan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Tinggal kita masukkan Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 1, maka Y dikurangi 1. Y2 dikurangi Y1, Y2-nya adalah 4, 4 kurangi 1, seperti ini. X kurangi X1, X kurangi X1, X1-nya adalah 30, kemudian X2-nya adalah 120, dikurangi 30, seperti ini. Baru kemudian kita tentukan hasilnya. Y dikurangi 1 tetap ya. Tetap tuliskan 4 kurangi 1 berarti 3, Y kurangi 1 per 3 sama dengan X kurangi 30 tetap, kemudian 120 kurangi 30 adalah 90. Nah, jadi jika ada seperti ini, langkah seperti ini nih, yang harus kalian lakukan adalah dikalikan silang. Bawah kali atas, 3 kali yang atas, 3 dikali X kurangi 30, 3 dalam kurung X kurangi 30. Kemudian bawah kali atas, 90 kali Y kurangi 1. Jadi dipisahkan dengan tanda kurung. Kemudian kita kalikan nih, yang di dalam kurung kita kalikan dengan 3. X kalikan 3, maka 3 titik X. Dikurangi 30, 30 dikalikan 3 juga. Seperti ini. Sama dengan 90 kali Y, 90 titik Y. Kurangi 1, kemudian kalikan 90. 3 kali X hasilnya adalah 3X. 30 kali 3 hasilnya 90. 90 kali Y hasilnya 90Y. 1 kali 90 hasilnya 90. Nah, kemudian ini nih, yang di ruas kanan ini kita pindah semua ke ruas kiri. Sehingga jadi seperti ini. 3X kurangi 90 tulis lagi di sini. Kemudian awalnya ini positif 90 pindah ke sana menjadi min 90Y. Yang min 90 pindah ke sana jadi plus 90, sehingga yang ruas kanan sama dengan 0. Sekarang kita kumpulkan yang sejenis. X dengan Y kita kumpulkan sehingga 3X tulis dulu dikurangi 90Y, kemudian min 90 tulis lagi ditambah 90. Nah, seperti ini. 3X kurangi 90Y tetap, kemudian 90 ditambah negatif 90 ditambah 90 hasilnya adalah 0.
sama dengan 0 seperti ini. Jadi ini hasilnya. Jadi ini habis nih. Jadi persamaan garisnya yang kita dapat adalah 3x dikurangi 90y sama dengan 0. Baru kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai x yang melalui titik C tadi itu ya, x, 9. Kita mencari x ini. Sehingga persamaan tadi yang kita dapat, kita tuliskan lagi di sini. 3x kurangi 90y sama dengan 0. Nah, tujuan kita kan mencari x, maka 9 ini kan sebagai y. Maka 9 ini masukkan ke y sini. Maka 3x tulis lagi, 3x dikurangi 90, y-nya diganti 9, ini ya, sama dengan 0. 90 kali 9, tulis lagi nih, 3x tulis lagi, 90 kali 9 adalah 810, dikurang sama dengan 0. Kemudian, ini negatif 810 ini kita pindah ke kanan. Awalnya negatif menjadi positif, seperti ini. 3x sama dengan 0 ditambah 810, awalnya min jadi plus. Kemudian di sini 3x sama dengan 810. Nah, kemudian tujuan kita kan mencari x ini. Maka yang ini 3 ini harus kita hilangkan dengan cara membaginya. Membagi berapa? Dibagi dengan 3. Maka di sini kita beri penjelasan kedua ruas dibagi dengan 3. Sehingga kita tuliskan di sini 3x per 3. Nah, sama dengan 810 per 3. Jadi, dua ruas dibagi dengan 3 seperti ini. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Atau habis ya, coret seperti ini, tinggal hasilnya x sama dengan 810 dibagi 3 adalah 270. Jadi jarak tempuh truk setelah 9 jam adalah 270 km. Jadi pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini sampai sini dulu. Semoga ini materinya bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.